Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan akuntansi syariah, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan ke bedah kasus, di mana berdasarkan buku yang ditulis oleh Pak Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah. Kita sudah sampai di akad mudharabah, di mana akad mudharabah ini adalah basisnya adalah bagi hasil antara pemodal dan juga pengelola usaha, ya. Di mana pemodal ini memberikan dana sebesar 100% total, di mana kemudian pihak satu lagi adalah pengelola dana untuk menjalankan usahanya hanya memberikan jasa ataupun tenaganya. Kita coba bedah kasus satu per satu. Jadi yang harus jadi acuan rekan-rekan semua di sini adalah teman-teman bisa mengacu apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalkan ada akun-akun laporan laba rugi, apa pendapatan bagi hasil mudharabah, apa beban kerugiannya, dan seterusnya. Adapun akun-akun di posisi keuangan. Karena pada dasarnya di akuntansi mudharabah ini acuan yang mengacu ke laporan keuangan itu ada laporan posisi keuangan ataupun neraca dan juga income statement. Ya, biasanya dari dua itu saja, mana yang debit, mana yang kredit. Nanti teman-teman akan mengikuti ya di ilustrasinya. Oke, kita langsung ke ilustrasi umum di sini tanggal 7 ilustrasi 71 di mana tanggal 15 Januari 2008 LKS Amal Sejahtera menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Zainuddin, seorang pengusaha tekstil di Medan. Ya, dimana kalau kita lihat di sini ada yang namanya LKS Amal Sejahtera. LKS Amal Sejahtera. Ya, selaku berarti pemberi dana ya, atau dalam bahasa lainnya adalah sohibul mal. Kemudian ada juga di sini dikatakan kepada Zainuddin ya. Zainuddin selaku di sini adalah mudharib, pengelola dananya ya. Ada dua pihak yang bertransaksi di sini, di mana sebesar 50 juta rupiah yang diberikan. Artinya investasi yang diberikan oleh LKS Amal Sejahtera kepada Zainuddin adalah sebesar 50 juta rupiah. Investasi 50 juta rupiah. Ya. Nah, investasi yang diberikan. Kemudian ada juga di sini dikatakan pembagian hasil usaha ataupun nisbah disepakati 70% untuk LKS dan 30% untuk Zainuddin ya, dimana jangka waktunya adalah 2 tahun. Kita catat lagi biar tidak lupa. 70% untuk LKS, kemudian 30% untuk Zainuddin ya, dimana jangka waktunya ada di 2 tahun. Ya, jangka waktu 2 tahun. Oke, kemudian yaitu sampai dengan 15 Januari 2010 ya, dari Januari 2008 sampai 2010. Penyerahan modal mudharabah oleh LKS Amal Sejahtera sebagai pemilik dana sohibul mal kepada Zainuddin sebagai pengelola dana atau mudharib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Tanggal 25 Januari diserahkan uang tunai sebesar 30 juta. Jadi ternyata dari 50 juta ini ya, dari 50 juta ini yang diberikan dari LKS Amal Sejahtera kepada Zainuddin itu terdiri dari 50 juta 30 juta. Maaf, sebentar. 30 juta adalah kas. Kasnya adalah 30 juta. Ya. Kemudian satu lagi adalah 4 buah
mesin tekstil dengan nilainya sebesar 20 juta. Nilai wajarnya adalah mesin di mana ada nilai wajarnya 20 juta, sementara harga perolehannya adalah 18.800.000. HP-nya adalah 18.800.000. Berarti mengalami peningkatan ya. Ketika diperolehnya berapa, ketika akan diberikan itu nilai wajarnya naik jadi 20 juta. Ya. Maka sebentar. Nah, seperti itu. Ya, berarti kan totalnya nih yang diberikan sama ya, 50 juta. Dan kalau kita boleh selisihkan langsung, ini selisih kenaikannya berapa? Nah, ini selisih kenaikan dari harga perolehan ke nilai wajar. Oke, selanjutnya untuk dalam akuntansi pemilik dana ya. Ini data yang sudah dibuat di awal. Nah, ini untuk mengetahui memahami transaksi akuntansi mudoroba, baiknya teman-teman mengidentifikasi dulu kayak ini gitu. Biar mudah dalam proses selanjutnya. Gitu. Ya. Kemudian untuk saya cek dulu sebentar. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung ke bawah di sini, persetujuan investasi mudoroba oleh pemilik dana. Ya, diperhatikan di sini ada persetujuan investasi mudoroba pemilik dana. Contoh transaksi 72. Pada tanggal 15 Januari 2008, LKS Amal Sejahtera menyetujui untuk memberikan modal mudoroba kepada Zainuddin, seorang pengusaha. Tadi ya, sama ya. Nilainya adalah 50 juta rupiah. Pembagian sudah disepakati tadi, 70 untuk LKS, 30 untuk Zainuddin. Jangka waktu sudah diketahui dan 15 Januari 2010. Atas perjanjian tersebut, di sini kan LKS di sini asumsinya adalah koperasi ataupun bank syariah dengan akad mudoroba. Maka jurnal yang dibuat di sini adalah kontrak komitmen investasi mudoroba, pada kreditnya adalah kewajiban komitmen investasi mudoroba. Kalau teman-teman yang sudah ketemu di akuntansi perbankan, ya, saya rasa teman-teman sudah ketemu nih di sebelumnya. Itu komitmen ataupun di kredit kewajiban komitmen tuh akan muncul, ingatnya gini aja simpelnya, liabilitas kewajiban tuh bertambah di sebelah kredit. Artinya ini jadi kewajiban nih, yang namanya 50 juta tuh kewajiban karena ini baru persetujuan di mana dana ini belum dirilis ataupun belum diberikan kepada yang namanya si LKS kepada si Zainuddin. Maka dikreditkan dulu nih kontrak komitmen investasi mudoroba, dikreditnya adalah kewajiban komitmen investasi mudoroba sebesar 50 juta. Debitnya, kreditnya. Oke, kata persetujuan ya, karena judulnya di sini adalah persetujuan. Oke, kita lanjut ke 73. Kita cek modal mudoroba. Di 73. Nah, ini. Atas modal mudorobah kepada Zainuddin yang telah disetujui contoh 72, penyerahan modal mudorobah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Tadi kan sudah ya dijelaskan di awal, ternyata yang diberikan dari 50 juta tuh kasnya 30 juta, mesinnya 20 juta ya. Dengan harga perolehannya sebenarnya mesinnya 18 juta. Berarti mengalami peningkatan ya atau kenaikan. Nah, dari data di sini yang bisa dibuat dari contoh di atas, tahapan akuntansi sebagai diuraikan sebagai berikut. Pembelian aset, penyerahan modal mudorobah, dan hilang penurunan. Dari di transaksi 73 ini belum dibuatkan jurnal, nanti di 74 ternyata satu-satu. Ya, di sini baru menjelaskan datanya saja di tanggal 25 Januari dan tanggal 27 Januari. Nah, di transaksinya nanti di bawah. Nah, 74. Oh, berarti menjelaskan dulu nih ada pembelian aset mudorobahnya dulu, berarti flashback dulu. Ternyata yang aset kedua kan yang diberikan tuh mesin ya nih. Di mana harga perolehannya berapa, nilai wajarnya berapa. Ternyata
Setelah dicek, ini transaksinya dulu 745 Januari melakukan pembelian mesin tekstil. Nah, gitu, flashback. Ternyata diceritakan dulu nih Amal Sejahtera tuh beli dulu mesin untuk transaksi mudorobah nanti dengan Zainuddin. Ternyata jurnalnya adalah di sini di debitnya adalah persediaan ataupun aset mudorobah, di kreditnya adalah kas ataupun rekening supplier. Ya, di mana asumsinya ini hati-hati dananya bukan dana pindah ke Zainuddin ya. Ini supplier. Supplier tuh pihak di mana yang namanya LKS beli barangnya gitu. Kalau Zainuddin adalah pihak yang nerima barang ya. Jangan sampai teman-teman salah. Berarti ini ketika beli dulu, ketika beli debitnya diakui sebagai persediaan aset mudoroba 18.800.000, kemudian keluar kas di kredit ataupun dananya masuk langsung ke rekening supplier sebesar 18.800.000. Ya, bisa dipahami ya sampai dengan poin 74 di sini. Artinya flashback nih pada saat beli dulu. 74 kita cek di 75. 75 atas persetujuan pemberian modal mudorobah kepada Zainuddin pada tanggal 25 Januari 2008, LKS Amal Sejahtera penyerahan modal mudorobah dalam bentuk uang tunai besar 30 juta. Nih, barulah di sini mulai maju lagi transaksinya. Memberikan dana nih tanggal 25 seperti yang sudah disepakati sebelumnya nih ya. Investasi mudorobah pada rekening mudorib ya. Di mana ini dikatakan sebesar 30 juta. Jurnal ini dibuat untuk mengakui investasi mudorobah, untuk mengakui bahwasanya LKS punya investasi mudorobah nih dengan pihak lainnya. Dalam hal ini Zainuddin. Dan ini dikelompokkan nanti di kelompok aset, diakui sebagai investasi mudorobah sebesar 30 juta. Kemudian di kreditnya adalah rekening mudorib ataupun kas misalkan dananya ya, boleh misalkan. Dan di debitnya ini menghapus tadi tuh transaksi yang awal ya, menghapus. Asalnya kewajiban komitmennya di kredit ya. Kalau teman-teman untuk memudahkan gitu biasanya kalau saya kewajibannya asalnya di kredit karena harus ya punya kewajiban. Nah sekarang udah nggak punya kewajiban lagi nih di debit, kewajiban komitmennya. Di kreditnya adalah kontrak komitmen investasi mudorobah ya, dibalik ini hilang lah sebenarnya jurnal yang ini ya. Jadi investasi mudorobah pada rekening mudorib, kewajiban komitmen invest mudorobah, kontrak komitmen investasi mudorobah di 75. Selanjutnya kita ke 76. Nah ini tanggal 27 Januari, LKS Amal Sejahtera menyerahkan 4 buah mesin tekstil kepada Zainuddin dengan nilai wajarnya sekian. Ya, penyerahan harga perolehan tercatat mesin tersebut adalah 18.800.000. Berarti mengalami peningkatan dan sempat tadi saya hitung dulu ternyata mengalami peningkatan sebesar 1.200.000. Bagaimana jurnalnya? Di sini dikatakan atas penyerahan berarti tetap sama kayak tadi ya, investasi mudorobah. Totalnya ini sudah total nih, tadi 30 sekarang 20 gitu. Jadi sudah 50 juta investasi mudorobahnya. Di kreditnya adalah persediaan atau aset mudorobah. Tadi persediaan aset mudorobahnya tuh di debit ya sebelumnya. Tadi ketika beli persediaan aset mudorobahnya di debit, sekarang pindah ke kredit karena diberikan ke pihak Zainuddin dalam hal ini. Kemudian 1.200.000-nya ini adalah diakui sebagai keuntungan mudorobah tangguhan. Artinya baru akan diakui nanti setelah periode transaksi mudorobah ini ataupun akad mudorobah ini selesai dengan yang namanya si Zainuddin. Ya, investasi mudorobah, kemudian persediaan, keuntungan mudorobah. Ini saya rasa masih tercenderung masih mudah ya, mudah-mudahan teman-teman memahami. Jadi ini bedah soal ya. Kemudian untuk satunya lagi jurnal ini juga sama, menghapus kontrak komitmen tadi ya, kewajiban komitmennya dihapus, sudah tidak ada kewajiban komitmen karena memang dananya sudah diberikan total full 30, yang sekarang adalah 20 juta. Oke, itu di 76 ya. Kemudian kita lihat ke 77. 66 ya tadi ya. 76, 77 sih ini harusnya, kayaknya bukan 67. Ya, nah ini nih. Nah, di sini
Asumsi lihat judul nih. Kalau lihat judul di sini 76, ini tampaknya kalau secara sepintas sih ini asumsi nilai harga perolehan dengan nilai wajar. Artinya bukan transaksi yang berkelanjutan, tapi asumsi transaksi yang sebenarnya sudah sama sebelumnya. Tapi dalam hal ini ternyata untuk mesin yang tadi itu nilai wajarnya 20 juta ya, sama nilai wajarnya 20 juta gitu ya. Tapi harga perolehannya gimana kalau harga perolehannya itu lebih besar? 21 juta. Berarti mengalami penurunan. Udah jelas ada mengalami kerugian dalam hal ini. Ya, LKS Sejahtera. Maka jurnalnya adalah investasi mudorobahnya tetap 20 juta. Persediaan aktifanya di sini dikreditkan adalah 21 juta. Yang D-nya adalah kerugian penyerahan modal non-kas. Kerugian penyerahan modal non-kas. Karena kenapa? Karena ya tadi itu ini bukan kas yang diberikan. Artinya diakui sebagai kerugian. Gain on kalau di akuntansi keuangan tuh loss on asset. Loss on asset ya, loss on asset loss on asset sebesar 1 juta. Kemudian ini sebenarnya sama ya dan transaksi sebelumnya, cuma dengan asumsi gimana kalau nilai wajar ini lebih kecil dibandingkan harga perolehan. Kemudian kalau asumsinya mudah-mudahan tidak timbul keuntungan atau kerugian sama, kalau ini ketika harga perolehannya 20 dijualnya juga, ataupun ketika diberikan kepada si Zainuddin sebesar 20 juta sama. Berarti investasi mudorobah 20 juta, persediaan aset mudorobah juga sebesar 20 juta rupiah. Ya, investasi mudorobah, persediaan aset mudorobah. Jadi teman-teman tetap harus paham akuntansi keuangannya gitu. Bukan berarti akuntansi syariah tuh cukup teman-teman paham akuntansi syariah, tetap harus paham akuntansi keuangannya. Saya cek dulu, khawatir ini. Oke, masih berjalan. Kemudian untuk 68, 69. Misalkan salah satu mesin tekstil seharga 5 juta dalam perjalanan ke lokasi pabrik sebelum diserahkan mengalami kerusakan. Kenapa 5 juta ya? Tadi aja sih sebenarnya simpel kan, ini mesin tuh total tuh 4 buah nih. Mesin tuh 4 buah. Ya, 4 buah. 4 buah. Berarti kalau 4 buah ya masing-masing sebenarnya 20 aja. Dibagi 4 ya, jadi 4 buah masing-masing adalah sebesar 5 juta gitu ya, simple ya, sebesar masing-masing adalah 5 juta. Maka dari itu teman-teman bagaimana sih nanti pencatatannya? Mengalami kerusakan ternyata nih ketika diserahkan dalam perjalanan ke lokasi pabrik tekstil sebelum diserahkan kepada Zainuddin mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan dari ke lokasi pabrik tekstil asumsinya. Nah ini kalau menurut cerita sih penurunan akibat hilang sebelum dimulai. Oh ya, berarti sebelum dimulai akad ya. Sebelum mulai berjalan, dana diterima dan pengelola sehingga dapat penurunan nilai modal akibat hilang sebelum usaha dimulai. Sebelum usaha dimulai gitu ya, sebelum usaha dimulai. Bisa jadi ini asumsinya sebenarnya sudah terjadi kesepakatan ataupun akad, namun ketika diserahkan ini belum mulai usahanya, udah rusak ataupun dalam perjalanan mengalami permasalahan gitu ya. Satu, tidak dapat dipergunakan lagi, tidak ada nilainya lagi, hilang karena hilang ternyata. Atas kehilangan beban tersebut ya berarti rugi dong ini perusahaan si LKS-nya ya. LKS-nya maka di debitnya adalah beban kerugian investasi mudorobah, di kreditnya adalah investasi mudorobah. Investasi mudorobahnya tidak lagi diakui di debit karena ya tadi kalau ini diberikan, ini investasi mudorobahnya di debit, tapi sekarang dikreditkan karena tidak ada yang diberikan sebesar 5 juta. Maka itu di debitnya untuk
membalancekannya ada di beban kerugian investasi mudharabah. Kalau rugi jelas ya, rugi-rugi ataupun loss-loss tuh di debit, kecuali keuntungan tuh di kredit atau gain itu. Ya, kemudian penurunan nilai sebelum dimulai akibat lain. Coba kita lihat di 610 akibat lain. Selain penurunan akibat hilang, di mana seluruh nilai tidak ada lagi, maka dapat saja penurunan nilai terjadi sebagai akibat lain, sebagai kerusakan dan sebagainya, sehingga mengakibatkan penurunan nilai sebagian. Contoh, misalnya salah satu mesin tekstil yang diserahkan tekstil sebagai pengelola dana yang penyerahannya dilakukan di pabrik tekstil dan perjalanan menuju pabrik jadi kecelakaan dan mesin tekstil mengalami kerusakan senilai 500.000. Kalau ini nggak hilang nilainya ya, kalau ini nilai hilangnya 5 juta, tapi kalau yang asumsi 610 ini nilainya turun 500.000. Sama jurnalnya sih sebenarnya, beban kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah sebesar 500.000. Ya, di mana teman-teman mencatatnya adalah seperti ini. Penurunan ini 5 juta, yang bawahnya ada 500.000 karena hanya mengalami kerusakan sebesar 500.000. Ya. Selanjutnya penurunan nilai sebelum dimulai akibat lain. Penurunan dan hilang setelah usaha dimulai. Kalau tadi sebelum usaha dimulai nih. Kalau sekarang setelah usaha dimulai seperti apa? Kalau ini berarti kerugian sudah diakui sebelumnya. Sebelum usaha dimulai. Kalau ini nih setelah usaha dimulai. Coba kita lihat di 711. Misalnya dalam usaha mudharabah yang dilakukan dengan pabrik tekstil dari mesin tekstil yang diserahkan dan hilang nilai mesin tersebut sebesar 300.000 setelah usaha dimulai. Sedangkan bagi hasil yang diterima dari pengelolaan dana adalah 3.500.000. Ya, ini sudah diasumsikan sih sebenarnya, kita belum hitung. Sebenarnya ini sudah diasumsikan, ternyata bagi hasil diterima dari pengelolaan sebesar 3.500.000. Kita coba lihat pendalam lagi. Atas kehilangan modal non-kas dan penerimaan bagi hasil dari pengelola tersebut, lembaga keuangan menjual sebagai berikut. Ya, pada saat penerimaan bagi hasil dari pengelola menerima nih, ternyata pada periode tertentu ini si pemilik dana harus nerima uang diberikan nih dari mudorib sebesar 3.500.000. Pendapatan Anda nih, kas tuh pendapatan bagi hasil mudharabah 3.500.000. Di kreditnya juga sebesar 3.500.000. Namun terjadi nih hilang dari mesin tersebut. Misalnya dalam usaha mudharabah setelah usaha dimulai nilainya 300.000 nih dalam hal ini. Pada saat terjadi penurunan nilai investasi karena hilang setelah usaha dimulai. Di jurnalnya adalah beban penurunan investasi mudharabah pada kreditnya adalah akumulasi penurunan investasi mudharabah. Beban pada akumulasi di sini bahasanya sebesar 300.000. Nah, jadi kalau misalkan dihitung di sini nih ada perhitungannya, ternyata beban penurunan investasi mudharabah tersebut diperhitungkan dalam hasil usaha mudharabah sebagai pengurang pendapatan bagi hasil mudharabah sebagai pengurang hasil investasi, sehingga kehilangan tersebut sebagai pengurang pendapatan hasil usaha mudharabah, bukan sebagai beban operasional akibat penurunan nilai penerimaan bagi hasil tersebut. Maka nilai bersih hasil investasi mudharabah ada sebagai berikut. Hasil bersih investasinya ada 3.200.000 gitu. Jadi sebenarnya harusnya tuh nerimanya 3.500.000, tapi ini ada penurunan bersihnya sebenarnya adalah 300.000. Jadi bukan diakui sebagai beban operasional, tapi diakui sebagai penurunan investasi yang harus diterima oleh si LKS sebesar 300.000. Maka bagi hasil bersihnya adalah sebesar 3.200.000. Oke, kita lanjut ke 712. Di 712 di sini misalnya dalam usaha mudharabah yang dilakukan dalam pabrik tekstil dari mesin tekstil yang diserahkan mengalami penurunan atau kerusakan 200.000 setelah usaha dimulai, sedangkan bagi hasil yang diterima dari pengelolaan ada 3.500.000. Nah, ini udah tadi sama kayaknya nih. Coba kita cek. Pada saat penerimaan bagi hasil dari pengelola sebesar 3.500.000. Ya, ini sama sih, sama. Ini sama hasil bersih investasi mudharabah, beban akumulasi sama ini tampaknya. Sama ya. Kalau tadi 300.000 ini 200.000 setelah usaha dimulai. Akibat lain, kalau ini akibat hilang. Sama-sama aja intinya,
Kasusnya yang pertama adalah hilang nilainya 300.000, ini akibat lain. Tadi akibat apa ya? Ini 200.000 penurunan atau kerusakan. Kalau tadi hilang, kalau ini penurunan atau kerusakan. Intinya sama saja ya, cuman beda nilai saja kasnya. Jadi yang diterima bersihnya hanya 3.300.000. Kemudian yang ketiga, penurunan akibat penyusutan modal non-kas atau barang. Akibat penyusutan. Coba kasus 713 kita lihat di sini. Atas penyerahan modal non-kas barang, LKS harus membentuk penyusutan sebesar 800.000 ya, dan atas laporan dari pengelolaan dana usaha yang menjadi hak LKS sebagai pemilik dana sebesar 3.500.000, LKS dapat memperhitungkan penyusutan modal mudharabah non-kas. Di sini setelah adanya penyusutan ternyata yang diberikan tuh mengalami penurunan nilainya. Nilai perolehan tuh ketika awal tuh sebesar 20 juta ya. Tadi sudah ada tuh dijelaskan di awal 20 juta. Kemudian dibagi 4 dari 4 buah mesin. Asumsikan di sini nilai residu ataupun nilai sisanya ada 800.000. Jangka waktu akad ada 2 tahun. Ini penyusutannya adalah 20 juta dikurangi nilai residu sama dengan dibagi 24, penyusutannya ada 800.000. Nah, atas transaksi penerimaan bagi hasil dan pembebanan penyusutan tersebut, LKS melakukan jurnal sebagai berikut. Jadi ini diasumsikan oleh yang namanya LKS tersebut, nilai penurunannya adalah sebesar 800.000 karena berdasarkan perhitungan di sini nih straight line method. Ya, penurunan. Berarti biaya penurunan nilai atau penyusutan pada investasi mudharabah ya sebesar 800.000. Dan di kreditnya adalah akumulasi penurunan nilai penyusutan investasi mudharabah. Nah, ini ada 4 ya sebenarnya, ini dipisah. Biaya penurunan nilai penyusutan investasi mudharabah, kreditnya adalah akumulasi penurunan nilai dan investasi mudharabah non kas sebesar 800.000. Nah, pada saat penerimaan bagi hasil dari pengelolaan dana 3.500.000 tetap ya kas pada pendapatan nih di sini. Kas pada pendapatan nih. Jadi itu nilainya nanti mengalami penurunan sebesar di sini nih. Amortisasi keuntungan tangguhan, ada amortisasi juga tambahan ternyata. Berarti bersih-bersihnya hasil investasinya 2.750.000. Bersih-bersih yang diterima oleh LKS-nya gitu. Karena akibat mengalami penyusutan modal non-kas ataupun barang. Bisa jadi asumsinya mungkin ketika digunakan tuh penyusut, ini harus dinilai kemana nih nyusut nih ternyata karena kapasitas mesinnya nggak bagus, nggak banyak yang dihasilkan. Bisa jadi asumsinya misalkan seperti itu. Ya, itu dibagi hasil transaksinya. Memang cukup banyak ya, tapi mudah-mudahan teman-teman memahami konsepnya gitu. Transaksi-transaksi seperti ini gitu ya. Sambil diingat juga per kasus dan jurnalnya apa yang harus dibuat. Bagi hasil mudharabah ini dibagi hasil mudharabah. Ini baru lagi kayaknya nih. Di 714. Nah, ini nih bagi hasil. Oh, bagi hasil. Berarti dibagi hasil tuh berarti di sini polanya sudah akan memperoleh dari hasil yang diperoleh. Kita lihat coba. Tanggal 20 Februari 2008, LKS Sama Sejahtera menerima bagi hasil dari Zainuddin yang menjadi hak LKS sebesar 3.500.000. Ternyata 3.500.000 itu di sini udah ada nih perhitungannya. Kalau tadi di atas belum tuh ya asumsinya. Kalau di bawah di sini sudah ada asumsinya dari mana 3.500.000? 70% dikali 5 juta. Ternyata 5 jutanya adalah pendapatan yang diperoleh oleh Zainuddin. Maka setelah kesepakatan awal kan tadi udah tuh 70 tuh ya, 70 yang diperoleh oleh LKS Sama Sejahtera ya. Jadi hasilnya adalah 70% dikali 5 juta sampai dengan 3.500.000. Dapatlah dana kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah 3.500.000 rupiah. Langsung ya 74. Kemudian 715. Memperoleh laporan secara tertulis dari Zainuddin atas bagi hasil 3.500.000 yang belum dapat dibayarkan. Kalau ini belum dapat dibayar, sudah ada info nih dari Zainuddin, Pak LKS gitu. Ini ternyata 3.500.000 Anda akan peroleh, hanya saja kami belum bisa membayarkan karena suatu hal misalkan.
ya, karena satu dan lain hal. Maka ini sudah diakui karena basisnya adalah accrual basis, langsung dikatakan di sini piutang mudhorib, piutang bagi hasil mudhorobah pada kreditnya adalah pendapatan bagi hasil mudhorobah. Piutang pada pendapatan. Karena ini dasarnya adalah accrual, sudah diakui sebagai pendapatan, hanya saja piutang, berarti sesuatu yang masih harus diterima ya, Rp3.500.000. Kemudian di 716 di sini tanggal 15 April 2018 LKL Amal Sejahtera menerima pembayaran bagi hasil sebesar 3.500.000 yang telah dilaporkan oleh Zainuddin tanggal 30 Maret. Atas penerimaan pembayaran hasil tersebut, LKS Amal Sejahtera pada tanggal 5 April melakukan sebagai berikut. Oh, yang tadi ini kelanjutan dari 715. 715 ini belum nerima, baru diinfokan. Di sini udah nerima nih, Pak, saya akan bayar dari yang tidak bisa saya bayar sebelumnya. Maka langsung dapat kas, maka piutangnya ditutup ke kredit. Kas pada piutang bagi hasil 3.500.000. Saya cek dulu bentar. Oke, masih berjalan ya. Kemudian untuk selanjutnya di kerugian mudhorobah nih. Kalau rugi gimana? Ini hasilnya keuntungan ternyata. Kalau rugi gimana? Kita coba telaah lagi. 717. Zainuddin menyampaikan laporan pengelolaan dana mudhorobah untuk periode bulan April 2008 menunjukkan kerugian 500.000 dan dari investigasi yang dilakukan kerugian tersebut merupakan kerugian bisnis normal, bukan kelalaian Zainuddin. Itu harus diidentifikasi karena kalau kelalaian yang menanggung itu adalah mudhorib, dalam hal ini Zainuddin. Tapi kalau bukan kelalaian karena bisnis normal itu yang menanggung ya sohibul mal, dalam hal ini LKS. Ya berarti debitnya adalah kerugian investasi mudhorobah dan investasi mudhorobahnya dipindahkan ke kredit sebesar Rp500.000. Artinya ada nilai 500.000 yang hilang. Dan debit ini, kerugian investasi mudhorobah ini akan nyampe ke nanti income statement kerugiannya 500.000. Nah, ada lagi ternyata di bawahnya. Jika menggunakan cara pengakuan kerugian tidak langsung, maka sebelum dilakukan pengakuan kerugian terlebih dahulu, dilakukan pembentukan penyisihan. Ada penyisihan bad debt expense allowance. Kalau di akuntansi piutang ya, dilihat di sini. Ternyata ada beban kerugian investasi mudhorobah, cadangan kerugian investasi mudhorobah 750.000. Misalnya 750 ini bukan asumsinya bukan 500. Ini dicadangkan. Artinya ini dicadangkan terlebih dahulu, asumsi cadangkan kalau terjadi hal seperti ini. Artinya ada cadangan 750.000 pada saat kerugian timbul dan harus menggunakan investasi mudhorobah sebesar 500.000. 500 ya, ini bukan 50.000 ya, 500.000. Nih ya, ini nih. 500.000, kemudian maka di debitnya di sini langsung cadangannya dipindahkan ke debit, kemudian investasi mudhorobahnya dipindahkan ke kredit ya. Jadi asumsinya seperti ini. Jadi ini sebenarnya nanti beban-beban juga sih, beban pada investasi mudhorobah ya tuh. Beban pada investasi mudhorobah mana tadi? Nah, ini nih kerugian. Di sini beban kerugian, ini kerugian investasi mudhorobah nih. Yang D ke kredit. Nah, ini kredit, ini kan debit nih sama-sama aja ya. Slash, hapus, hilang ya. Cuman kalau ini ada metode pencadangan terlebih dahulu, nggak langsung indirect, berarti dibebankan dulu, dicadangkan terlebih dahulu. Ya, ini jurnalnya sebenarnya sama-sama aja ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian ini nih sudah menuju akhir. Ini sudah menuju akhir. Ini apa yang terakhir ya? Kerugian investasi mudhorobah. Ini dari transaksi-transaksi sebelumnya sih intinya ini. Intinya segala penurunan atau kerugian tuh harusnya dapatnya bagi hasilnya berapa dikurangin aja. Hasil bagi hasil bersihnya berapa. Nah, ini penerimaan kembali modal mudhorobah. Asumsi jikalau memang akad mudhorobah ini sudah berakhir antara pihak-pihak yang bertransaksi, maka di sini tulislah jurnalnya ketika pengembalian modal mudhorobah kembali. Nah, dilihat. Tanggal 15 Januari, Zainuddin sesuai kesepakatan menerima pengembalian modal mudhorobah kasnya dulu.
Ya, dibalikan lagi nih rekening mudorib di debit, kreditnya investasi mudorobah. Ya, asal investasi mudorobah tersebut di debit, sekarang dikreditkan kembali. Ya, artinya tidak lagi ada investasi mudorobah yang dimiliki oleh LKS Amal Sejahtera dalam hal ini. Maka rekening mudorib pada kreditnya adalah investasi mudorobah sebesar 30 juta rupiah. Ya, dikembalikan lagi dananya, bukan berarti ketika sudah usaha dapat bagi hasil nggak dibalikin lagi dana pinjaman awalnya ya, penyertaan awal dibalikan kembali 30 juta. Rekening mudorib, investasi mudorobah. Nah, penerimaan kembali modal non kas nih, sekarang non kas nih yang barangnya. Dengan asumsi lagi nih, ternyata ada penyusutan. Jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat modal mudorobah non kas nih dalam hal ini. Dalam catatan LKS sebagai pemilik dana diketahui bahwa modal non kas barang penyerahan adalah 20 juta. Dengan berjalannya waktu LKS telah melakukan penilaian penurunan penyusutan modal mudorobah non kas yang sampai akhir akad 24 bulan ternyata sebesar 19.200.000. Nilai wajar saat penyerahan adalah 2.500.000 rupiah. Atas pengembalian modal mudorobah non kas sebagai pemilik dana melakukan jurnal sebagai berikut. Sebentar. Ya, akad sebesar 19 juta, nilai wajar saat penyerahan adalah 2.500.000. Ini per satu mesin gitu. Ya, maka jurnal yang dibuatnya adalah sebesar kurang lebih seperti ini. Ini ada di catatan sebelumnya kayaknya. 1.200.000 nih hasil bersih nih di sini. 7.200.000 persediaan. Dalam catatan LKS sebagai pemilik dana diketahui bahwa modal non kas barang saat penyerahan adalah 20 juta dan berjalan LKS melakukan penilaian penurunan penyusutan modal kas sampai akhir akad 24 bulan sebesar 19.200. Nilai wajar saat penyerahan adalah 2.500.000. Penyusut. Turunnya jauh berarti. Setelah 2 tahun tuh berarti nilainya turunnya jauh. Sekarang nilainya jadi 2.500.000 gitu. Oh iya, berarti di sini 2.500.000 tuh adalah nilai aset sekarang dari asalnya 20 juta sekarang 2.500.000 ya. Di debit juga adalah akumulasi. Kalau akumulasi di debit ya. Ya, akumulasi penyusutan asalnya dikreditkan, ketika ini dikembalikan dipindahkan ke debit. Akumulasi penyusutannya 19.200.000, investasi mudorobahnya adalah 20 juta rupiah. Sisanya adalah keuntungan pengembalian aset mudorobah. Keuntungan yang mana ya? Hasil bagi bersih ini mah. Keuntungan. Jadi ketika ada selisih di sini ternyata itu diakui sebagai keuntungan. Sebesar 1.700.000 ya. Kemudian nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat modal mudorobah non kas. Coba kita lihat. Dalam catatan LKS sebagai pemilik dana diketahui bahwa modal non kas saat penyerahan sebesar 20 juta dan dengan berjalan waktu melakukan penilaian penurunan nilai wajar saat penyerahan jadi 150.000 gitu nilai wajarnya. Jadi persediaannya menerima sebesar 150.000, akumulasi penyusutannya ada 19.200.000 ya. Kalau di total ini mengalami kerugian, kerugiannya diakui di debit sebesar 50.000. Nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat modal mudorobah non kas. Karena nilai wajarnya di sini dikatakan 150.000. Ya, mengalami kerugian sebesar 50.000 ya totalnya. Maka di sini sebesarnya ada 20 juta. Ya, kalau tadi keuntungan, kalau di sini mengalami kerugian. Kemudian untuk yang ketiga terakhir kayaknya investasi mudorobah jatuh tempo. Pada tanggal 15 Januari 2010 sesuai kesepakatan dalam akad modal mudorobah jatuh tempo untuk dikembalikan oleh Zainuddin. Tidak mengembalikan, ini yang tadi tuh 30 juta tuh harus dikembalikan, tapi ini tidak mengembalikan. Ya udah berarti piutang mudorib pada investasi mudorobah. Ya, kalau tadi tuh kalau misalkan bagi hasil tuh piutang pada pendapatan, kalau ini piutang mudorib pada investasi mudorobah. Ya, tadi ini harus diterima dananya, tapi belum terima gitu karena satu dan lain hal. Kalau di situ, kemudian kalau pelunasan investasi ketika sudah dibayar nih, kalau ini sudah dibayar. Total secara keseluruhan dibayar sebesar
Tanggal 15 Januari 2010, LKS Amal Sejahtera menerima pengembalian modal mudharabah kas sebesar 30 juta dan modal non-kas 20 juta selama usaha berjalan. Tidak ada kerugian yang ditanggung LKS Amal Sejahtera. Wah, ini lancar jaya berarti. Dikembalikan lagi totalnya 50 juta, investasi mudharabahnya ditutup 50 juta pengembalian. Dengan asumsi tadi sudah nerima modal juga, bagi hasil juga, dan modal pun kembali secara utuh ternyata ya. Ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi jikalau investasi mudharabah ini hanya melibatkan dua pihak, sohibul mal dan mudharib. Beda halnya kalau mudharabahnya ini enggak ada paralel sih ya, enggak ada. Jadi ini memang melibatkan dua pihak, sohibul mal dengan mudharib. Oke. Tadi saya agak sedikit bingung aja yang akhir-akhir tuh. Teman-teman bisa perdalam lagi nih terakhir nih. Kalau saya tadi masih coba memperdalam nih, ini nih 719 sama 720. Asumsi nilai wajar tercatatnya setelah 24 bulan sebesar 9 juta, nilai wajar penyaluran 2.500.000. Jika nilai wajar modal mudharabah non-kas barang saat penyerahan lebih besar dari nilai tercatat modal mudharabah non-kas. Ya, nilai tercatat lebih besar dari yang tercatat di sini 2.500.000. Penyusutan, karena penyusutannya tadi tuh kalau nggak salah tuh tercatat tuh penyusutannya adalah ada kalau nggak satu penyusutannya kalau disusutkan tuh yang sebelumnya tuh. Jadi acuannya tuh ke yang sebelumnya, penyusutan tuh ada tadi ya. Kita tuh udah lihat penyusutan. Nah, ini nih investasi penyusutan. Ternyata biaya akumulasi penyusutannya ada di angka 800.000. Kalau penyusutan per bulannya 800.000, coba 800.000. Kalau asumsi di sini adalah di atas tuh 2.500.000, kalau ini 150. Oh iya, jadi acuannya yang 800.000 ternyata ya. 800.000 akumulasi penyusutannya nih. Kenapa tadi saya sempat mencari-cari ini? Kenapa dikatakan nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat modal mudharabah non-kasnya? Ya, karena akumulasi penyusutannya ya. Karena kalau modal mudharabah non-kasnya satu satuan ada 5 juta ya. Tadi kita sudah sepakati tuh. 5 juta. Tapi kalau ini 2.500.000 kan masih di bawah sebenarnya ternyata berdasarkan tadi 800.000 akumulasi penyusutannya. Gitu. Jadi ini dikatakan nilainya lebih besar dari 800.000 nih yang 2.500.000. Sementara kalau ini di bawah 800.000 nih 150.000 ya. Tuh. 10.000 makanya mengalami kerugian. Oke, demikian dari yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kesempatan kali ini nanti akan saya coba berikan case. Jadi kuncinya teman-teman memahami alur transaksi yang kalian sudah baca atau pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.